Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Kitab Mukatsafah 2, yaitu yang mengampu mata kuliah ini dosen Azhar Nasution MAG. Dan kepada Bapak itu saya berterima kasih di mata kuliah ini. Terima kasih banyak telah mengajarkan atau memberi ilmu yang begitu bermanfaat bagi kami semua, sehingga mata kuliah ini berjalan dengan sukses dan lancar. Baik, saya akan membaca kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Jadi yang pertama itu yang saya akan bacakan itu di makalah yang ke-17. Yang ke-17. Yang ke-17. Ke-17. Baik, saya akan membacakan makalah yang ke-17. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Qila as'adun nasi man lahu qalbun 'alimun bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana wa badanun sabirun 'ala ta'ati wal marazi wa qana'atun ay ridan bima fil yadi min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi 'inda adamil ma'lufati. Jadi artinya apa? Baik. Wal maqalatus sabi'ata asrata. Maqalah yang ke-17. Qila as'adun nasi man lahu qalbun 'alimun. Dikatakan paling bahagia manusia adalah orang yang memiliki hati yang alim. Bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala bersamanya di tempat dimanapun ia berada. Wa badun sabirun, dan badan yang sabar. Ala ta'ati wal marazi. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya Allah atas ketaatan dan kebaktian. Wa qana'atun, dan qana'ah. Ridon, maksudnya itu ridho. Bima fil yadi, atas perkara yang ada pada tangan. Min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi 'inda adamil ma'lufati. Artinya apa? Yakni bagian dari Allah Ta'ala dan tenaganya hati ketika tidak ada orang yang dikenal. Jadi makalah yang ke-17 ini tentang seseorang yang paling bahagia yang memiliki hati yang alim. Jadi penjelasannya bagaimana sih penjelasannya? Penjelasannya di kitab ini itu dikatakan paling bahagianya manusia adalah orang yang paling hati yang alim. Berarti apa maksudnya? Hati yang penuh ilmu. Hati yang penuh ilmu pengetahuan seluas samudra. Jadi, ini adalah menjadi kan kita sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan karena Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang berilmu. Berarti
Setiap orang yang berilmu pasti ada Allah bersamanya. Dimanapun ia berada, entah itu dia di luar negeri, entah itu dia di rumah, entah itu dia di sekolah, entah itu dia di kampus dan lain sebagainya, pasti orang-orang yang berilmu ini pasti Allah ada bersamanya. Kenapa? Karena ia pengetahuannya luas. Oke, baik. Jadi ilmu ini memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan, dan membuat seseorang selalu merasa dekat dengan Allah. Jadi apa? Jadi ilmu ini kita memberikan pemahaman yang mendalam dan selalu kita itu merasa dekat dengan Allah. Lanjut. Dan badan yang sabar. Maksudnya dan badan yang sabar ini apa sih? Yaitu atas ketaatan dan kebaktian. Maksudnya apa? Jadi ini berarti orang yang tersebut memiliki tubuh yang kuat, yang strong, gitu kan? Yang strong. Dan sabar dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan. Gitu. Nah, jadi kesabaran ini membuatnya mampu menahan segala cobaan dan tetap teguh dalam beribadah. Berarti datangnya musibah, contoh nyatanya kita lagi datang musibah apa? Orang terdekat kita meninggal, orang yang paling kita sayangi meninggal, orang yang paling kita sayangi itu diambil atau dicabut oleh malaikat nyawanya. Jadi kita harus bersabar. Jadi beribadah juga begitu. Ketika kita beribadah, kita bersabar memenuhi panggilan Allah, bersabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang Allah. Dan qanaah. Qanaah ini apa maksudnya? Itu maksudnya ridho. Nah, ridho. Atas apa? Atas perkara yang ada pada tangan. Maksudnya sekali lagi. Maksudnya itu qanaah berarti merasa puas dan ridho dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan kita melihat orang-orang di luar sana memiliki mobil, memiliki pakaian yang bagus, memiliki iPhone terutama. Jadi kita jangan merasa iri kepada mereka. Itu hanya harta dunia. Jadi kita selalu ridho dengan apa yang kita miliki. HP Android seperti ini, HP Android, baju yang sederhana, kereta. Jadi kita selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang qanaah ini tidak merasa iri atau serakah terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi contohnya tadi, orang lain memiliki iPhone, memiliki Ninja, mobil, rumah yang besar, mobil yang mewah. Kita harus menjadi orang yang qanaah, orang yang merasa puas dan ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini kembali kita ke semua menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Lanjut, yakni bagian dari Allah Subhanahu wa taala dan tenaganya. Hati ketika tidak ada orang yang dikenal. Artinya apa? Orang yang tidak ada yang dikenal. Kebahagiaan dan ketenangan itu yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kebahagiaan dan ketenangan kita itu hatinya tidak bergantung kepada orang lain. Berharap sama orang lain yang selalu memberikan harapan yang dusta gitu bisa dibilang kan. Jadi mari sama-sama kita buat diri kita bahagia. Kita yang bisa membuat kita bahagia dan beri ketenangan.
dan tidak bergantung pada orang lain yang memberi harapan palsu. Jadi kita itu merasa tenang dan puas hanya dengan bergantung kepada Allah. Sekali lagi, mari sama-sama kita bergantung, berharap sama yang di atas itu apa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar. Jadi jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita kalau manusia itu ingin menjerumuskan kita. Jadi mari selalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kesimpulan makalah pada kesempatan yang berbahagia ini? Secara keseluruhan, makalah ini itu menekankan pentingnya. Pentingnya apa? Memiliki hati yang berilmu, tubuh yang sabar, tubuh yang kuat, dan sikap yang qanaah. Sikap yang qanaah itu apa? Kita puas dan ridho apa yang diberikan Allah sama kita. Ketiga hal ini membuat seseorang mencapai kebahagiaan sejati yang datang dari kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, pentingnya hati yang berilmu, tubuh yang kuat, tubuh yang sabar. Yang ketiga itu sikap qanaah yang saya jelaskan tadi. Apa? Kita tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain dan bersyukur apa yang kita miliki. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk membahas makalah yang ke-17 di kitab Nasaihul Ibad di halaman 11. Jadi semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Saya Tumar, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Subscribe ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Belum gone.